Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita kembali dalam ibadah doa. Mari kita mau siapkan hati kita mau menghampiri tata Tuhan yang Maha Kudus. Kita angkat pujian, O Yerusalem, kota mulia.
Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau mengasihi kami Tuhan, Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasihku hanya Yesus saja, kasihku hanya Yesus saja. Apapun yang terjadi, ku takkan mengingkari. Kasihku hanya Yesus saja, kasihku hanya Yesus saja, kasihku hanya Yesus saja. Apapun yang terjadi, ku takkan mengingkari. Kasihku hanya Yesus saja, benar Yesus. Kasihku hanya Yesus saja, haleluya. Kasihku hanya Yesus saja. Apapun yang terjadi, ku takkan mengingkari. Kasihku hanya Yesus saja. Inilah pengakuan kami Bapa, bahwa kasih kami hanya kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kami apa adanya. Terima kasih buat persekutuan yang indah malam ini. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sedikit renungan sebelum kita akan sama-sama berdoa masing-masing. Firman Tuhan malam hari ini saya berikan judul, Jangan Kejar Mujizat. Sekali lagi, jangan kejar mujizat. Saudara, banyak kali orang berdoa itu mengejar mujizat. Dia pikir saya mau berdoa malam ini supaya sakit saya disembuhkan, supaya kebutuhan saya dicukupkan, supaya saya mengalami berkat, pokoknya yang mujizat dan mujizat. Sehingga ketika apa yang kita doakan kita tidak terima, kita menjadi kecewa. Bukan hanya menjadi kecewa, kita makin menjauh daripada Tuhan. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua. Terus buat apa dong kita berdoa? Benar, kita berdoa tidak mengejar mujizat, tetapi membuktikan bahwa kita mengasihi pembuat mujizat itu. Tadi pujian katakan, kasihku hanya Yesus saja. Apapun yang terjadi, itu artinya mau kita berdoa belum dijawab, bahkan tidak dijawab, karena doa itu ada 3 jawaban kan? Ya, tunggu, dan tidak. Tapi ketiganya ini jawaban, walaupun Tuhan bilang tidak, itu jawaban Tuhan. Nah, sebab itu saudara, malam hari ini mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa sebagai sarana komunikasi antara kita manusia yang hina ini, yang sudah dikasihi oleh Tuhan yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Dan doa Kristen itu tidak dituntut untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang indah, dengan rangkaian puisi, tapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah doa yang keluar dari hati. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus tahu
Bahwa yang pertama berdoa itu adalah mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu sebelum kita menyampaikan permohonan, permintaan, doa syafaat kepada Tuhan sebagai umatnya, kita harus memiliki hati yang menyanjung, menyembah, memuliakan Tuhan. Mungkin saudara tidak hafal lagu-lagu pujian, cukup dengan haleluya 12 kali. Itu juga satu penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Apapun lagu pujian yang saudara bisa naikkan kepada Tuhan, naikkan sebagai ucapan syukur, pengagungan. Bahkan kata-kata terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itu juga satu pujian. Karena saudaraku, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, yang pertama-tama dikatakan apa? Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Jadi kita memuliakan nama Tuhan, memuji-muji Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan kita memuji segala perbuatannya yang ajaib, yang besar sejak dahulu kala itu. Kalau kita mengingat segala kebaikan Tuhan, segala perbuatan Allah yang besar, maka akan timbul pengagungan. Dahsyat Tuhanku, luar biasa Allahku. Laut menjadi kering, umat Tuhan berjalan. Dengan mengingat perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi di masa lalu, di Alkitab juga yang kita alami, itu sudah cukup untuk kita bisa mengagungkan Tuhan. Itu yang pertama. Dan doa yang kedua adalah sebagai ungkapan syukur. Saudara, mungkin saudara berkata, bagaimana saya mau bersyukur? Saya lagi terbaring di rumah sakit. Bagaimana saya mau bersyukur? Saya lagi menghadapi anak saya harus bayar kuliah, bayar ini itu, tapi belum ada. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahkan saat masalah, saat sakit, penyakit menimpa kehidupan kita, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Karena dalam ucapan syukur itulah kita akan mengalami kuasa Tuhan bekerja. Saat kita tidak bisa bersyukur, berarti kita memungkiri kuasa Tuhan. Bayangkan hari ini, saudara bisa bernafas. Sementara banyak orang di rumah sakit itu tiap hari beli oksigen. Kesakitan. Saudara bisa bebas makan, minum, berjalan, bekerja, beraktivitas. Apakah itu belum cukup untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita kesehatan. Tuhan memberi kita perlindungan. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Dia beri ketenangan dalam hati. Banyak mungkin kesukaran masalah, tapi saudara tentram, tenang, bisa makan enak, walaupun lauknya tidak selalu harus mewah ya, pakai sambal kerupuk, tapi saudara menikmati, itu berkah. Sebab itu mari, saat kita melipatkan lutut kepada Tuhan, kita agungkan Tuhan dengan pujian. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebut aja apa kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami hari ini saja, nggak usah kemarin. Itu akan membuat saudara mengagumi Tuhan, bisa bersyukur. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1, di sana dikatakan, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Di sini dikatakan naikkanlah permohonan, nasihat Rasul Paulus, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Kita bisa bersyukur, terima kasih buat keluarga yang kau beri, ya kan? Buat teman-teman yang kau beri, buat komunitas gereja yang kau beri sehingga saya bisa bertumbuh bersama. Banyak hal yang harus kita bisa naikkan untuk bersyukur. Dalam Kolose 4 ayat 2 di sana dikatakan, Kolose pasal 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara, Yesus pun pada murid-murid pernah berkata, kita harus berdoa dan berjaga. Jadi doa itu benteng menjaga, melindungi kita dari kuasa jahat.
Selain kita berjaga-jaga dengan berdoa, dikatakan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam doa kita malam ini, keluarkan ucapan syukur. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Saudara akan rasakan hadirat Tuhan. Saudara akan bertemu Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, biarlah kita mau bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi mari kita mau naikkan syukur kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Dan yang ketiga, saudara, di dalam doa kita juga perlu untuk mengaku dosa. Kenapa? Karena betapapun baiknya kita, betapapun solehnya kita ini manusia yang tidak sempurna. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang kita lakukan. Ketika kita batin orang, itu aja sudah dosa. Saat kita marah-marah dalam hati nggak keluar, itu pun sudah dosa. Saat kita bersungut-sungut, malas-malasan melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan beri, itu pun dosa, saudara. Jangan saudara pikir hidup kita ini milik kita, semau kita. Malas-malasan berdoa, malas bekerja, malas belajar, itu pun dosa. Sebab itu saudara, kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Karena di dalam doa Bapa kami itu di sana juga dikatakan, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kesempatan indah saat kita berdoa, kita bisa meminta ampun kepada Tuhan. Ada satu contoh di dalam Lukas 18 ayat 13. Di sana diceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah. Yang satu orang Farisi. Dia katakan, aku orang yang takut akan Tuhan. Aku mengembalikan milik Tuhan. Aku berdoa puasa seminggu 2 kali dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di ujung sana ada seorang pemungut cukai. Dia sambil menepuk dada, dia katakan, ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kira-kira doa yang mana yang dikabulkan, yang berkenan kepada Tuhan? Yesus menjawab di dalam pembacaan itu bahwa doa orang berdosa, pemungut cukai yang mengaku dosa, itulah yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, saudara, di dalam doa kita bisa menaikkan permohonan. Jadi apa yang menjadi permohonan doa saudara malam hari ini? Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami rezeki pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Jadi saudaraku, kita bisa meminta, bersafaat, baik itu berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk pelayanan, untuk bangsa, untuk negara, untuk kebutuhan pribadi kita sehari-hari, kebutuhan keluarga kita bisa naikkan itu kepada Tuhan. Sebab itu malam ini, mari kita naikkan doa permohonan. Apapun, saya tidak tahu apa yang saudara butuhkan, saudara pun tidak tahu apa yang saya butuhkan, tapi Allah kita Bapa yang baik, Dia mendengar dan menjawab, mengabulkan doa kita. Yang kelima, saudara, doa ini adalah gaya hidup orang percaya. Jadi kalau malam ini kita berdoa, ya memang itulah gaya hidup orang percaya. Kita tidak bisa hidup tanpa doa. Yesus saja yang adalah Allah turun ke dunia waktu Dia ada di bumi ini, Dia selalu menyempatkan diri di tengah kesibukannya untuk berdoa. Banyak ayat-ayat yang mengatakan, tetapi Ia mengundurkan diri dari orang banyak, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Siapa? Yesus. Bahkan pagi-pagi Yesus selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus, Dia punya gaya hidup selalu berdoa. Daniel, Perdana Menteri di negeri Babel, dia menjabat tiga periode raja. Raja Darius, Nebukadnezar, Belsasar. Dia tetap jadi Perdana Menteri. Dia orang sibuk, tapi gaya hidupnya 3 kali sehari dia berdoa.
Dan itu yang membuat Daniel yang mengejar Tuhan itu, otomatis Tuhan kasih pertolongan, kasih mujizat. Dia masuk lubang singa, dia diselamatkan Tuhan, mengalami Tuhan. Doa itu adalah budaya manusia roh. Roh kita ini tanpa doa akan merasa lemah, kering. Sebab itu orang percaya pasti dia akan tekun berdoa. Doa juga adalah budaya orang-orang yang mengejar Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang yang butuh Tuhan, pasti dia berdoa. Jadi saudara, seperti judul tadi, doa bukan sekedar mencari mujizat, tapi mengejar Allah, pembuat mujizat. Karena kalau kita berdoa mengejar mujizat, saudara hanya dapat mujizat, tapi tidak penuh kuasa. Saudara akan kecewa kalau mujizat sudah tidak saudara dapatkan. Tapi orang yang berdoa tidak sekedar untuk mujizat, tapi karena memang kita mencari Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh kuasa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, malam hari ini, apa yang menjadi permohonan doa kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Mujizat itu pasti Tuhan adakan saat kita berdoa. Ya, kalau kita kejar Tuhan. Saya ingat betul satu mujizat saja ya yang saya saksikan. Saya dari TK, SD, bahkan sejak lahir kali ya, sampai SMA, bahkan sudah sekolah teologi 3 tahun di Salatiga, itu pergi kemana-mana pasti muntah kalau naik mobil atau bis. Mau itu milik pribadi orang, nebeng, maupun umum. Bahkan setelah pindah di melayani Tuhan di Jakarta ini pun seperti itu saudara. Tapi ajaib. Ajaib Tuhan. Saya baru menyadari, sekarang saya nggak mabuk, nggak muntah. Kalau dulu kecil leduk aja, muntah-muntah. Bukan hanya tersiksa diri, tapi malu, ya. Sudah malu, badan nggak karu-karuan kalau pergi karena pahit, karena terus-terusan tuh muntah itu bukan sekali. Sepanjang mobil itu jalan bawa kantong plastik. Tapi kalau sekarang saya bisa pergi jauh, bisa naik pesawat. Kalau dulu cita-cita saya kan cuma naik becak, tapi ternyata Tuhan kasih kemurahannya. Saya bisa naik pesawat ke Bali, ke Kalimantan, ke Singapura, ke Bangkok, ke Korea sendiri. Itu adalah mujizat. Tidak muntah, tidak mabuk. Jadi saudara, mujizat itu ada. Asal kita jangan kejar mujizat, kita kejar Tuhan. Dan banyak lagi. Saat saya hamil Alim, itu dokter bilang mati di kandungan. Udah dikasih oksigen semuanya. Tetapi ternyata waktu saya bilang enggak, saya mau pulang. Dan saya pulang. Alim tidak mati di dalam kandungan. Dia sehat. Pas melahirkan pun selamat. Tanggal 17 April ada acara Paskah di Puncak. Pagi-pagi jam 6 saya sakit perut. Saya pikir saya mau buang-buang air karena kebanyakan makan sambal atau rujak ketika di acara Paskah itu. Tapi ternyata Tuhan baik. Walaupun saya dititip di rumah sakit karena ada jemaat yang meninggal tanggal 18 April itu, saya bisa melahirkan normal, sempurna jam 1 siang hari Sabtu. Dan Tuhan cukupkan semuanya. Saya yang seharusnya di kamar kelas 3 dipindah di VIP, tapi bayarnya bayar kelas 3. Karena ada orang yang tidak bisa di kamar itu, dia minta tukeran. Bukankah itu berkat? Mujizat? Sebetulnya saudara pun pasti banyak mengalami berkat mujizat Tuhan. Kadang kita nggak menyadari. Tapi kalau kita renungkan, luar biasa dahsyat Tuhan itu. Kejar Tuhan, jangan kejar mujizat. Maka kita akan beroleh kuasa Tuhan yang besar. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita angkat itu pujian Saat Ku Datang Padamu Tuhan. Saat ku datang
kami sudah dengar firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami boleh menjadi orang yang mengejar Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak mengejar mujizat, karena setiap kami menemukan Tuhan, maka mujizat itu nyata, pertolongan Allah itu nyata. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang menaikkan doa malam ini Tuhan, jawab Tuhan, kabulkan, karena Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik. Terima kasih banyak Bapa. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh berkat atas kehidupan setiap kami, umat-Mu. Kalau kami sebentar bangkit berdiri, biarlah kasih karunia, kasih sayang, pertolongan yang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami malam ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.